saya Hendy. Selamat datang di Mas Hendy Design, dan di episode ke-13 ini saya akan menjelaskan cara membuat pola segitiga seperti ini atau dinamakan geometric triangle pattern. Jadi kalau teman-teman search di Google itu seperti ini, geometric triangle pattern, itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang sejenis kotak dibagi dua jadi segitiga, ada yang seperti ini ada banyak jenisnya, tapi yang akan saya bahas kali ini yaitu yang seperti ini. Kita akan membuat seperti ini. Jadi dengan pola ini nanti teman-teman bisa kreasikan ke bentuk yang lain seperti lingkaran atau mungkin huruf. Bisa juga kalau teman-teman masih ingat kemarin di episode ke-8 kita membuat siluet badak. Nah, kita bisa aplikasikan ke sini juga. Dan pola ini juga nanti tersimpan ke dalam CorelDRAW teman-teman. Jadi dia tersimpan sebagai file atau tekstur ya. Nanti bisa diatur melalui interactive fill tool. Kalau teman-teman cek, nah seperti ini posisinya, ukurannya bisa teman-teman kreasikan. Nah, itu gimana caranya? Simak saja tutorial kali ini. Oke, sekarang kita langsung aja bikin. Pertama kita bikin segitiga dengan cara menggunakan polygon tool atau shortcutnya tombol Y pada keyboard. Terus kita atur point or side. Jadi sudutnya kita bikin 3 karena kita bikin segitiga. Oke, kalau udah kita bikin satu segitiga di sini. Kita duplikat ke kanan dengan cara kita drag node-nya ke sini, terus klik kanan, terus klik kirinya lepas, terus kita tekan tombol Ctrl R, kan terus sampai kira-kira kita mendapatkan jumlah yang kita inginkan. Kira-kira segini, nggak perlu banyak-banyak karena pasti berat jika berhubungan dengan banyak node seperti ini, banyak bentuk objek. Oke, kalau udah kita blok, kita mirror ke bawah seperti ini dengan cara tahan tombol kontrol biar rapi, terus klik kanan, klik kirinya lepas. Oke, kalau udah ini kita tarik ke atas. Jadi yang bentuk yang bawah kita tarik ke atas untuk menutup yang atas seperti ini. Nah, ini kita seleksi, kita tarik node-nya ke sini, kita duplikat dengan cara klik kanan, klik kirinya lepas. Nah, kalau udah kita tinggal tekan tombol Ctrl R terus kira-kira sampai bentuknya cukup. Oke, nah kira-kira segini. Kalau udah ini kira-kira kita bisa bikin kotak dari ini. Gak perlu banyak-banyak juga karena nanti prosesnya lebih lama lagi kalau kita kebanyakan. Sekarang kita bikin kotak rectangle tool. Nah, kita bikinnya di antara ini, jadi kotaknya di dalam sini. Kira-kira kita pakai begini ya. Oke, ingat teman-teman, dilihat dulu ini segitiga yang mengarah ke bawah. Sudutnya yang kita pakai ini, biar gampang warnanya saya bedain. Nah, saya bikin kotak, tebalnya juga saya pertebal biar teman-teman lihat. Jadi intinya saya akan mau memotong bentuk kotak di sini. Oke, kita naik ke atas. Kira-kira jumlahnya disamakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pakai 10 ke atas dan 10 ke kanan. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira segini. Ini emang kalau teman-teman perhatiin ini nggak begitu pas-pas banget, karena kalau teman-teman lihat ini, jadi nggak perlu bingung. Kalau kita klik pada satu segitiga, ini beda pixelnya. Ini
nggak rata. Tapi kalau kita bikin rata malah segitiganya jadi nggak rapi ya, tidak sama sisi. Oke, cuman nggak masalah, kita akan bikin sesuai ini. Nah, kotaknya pun kita nggak harus rapi, jadi teman-teman bisa lihat yang sudut atas ini apa, alasnya segini dan tingginya segini itu nggak sama, karena saya samakan saya sesuaikan sudutnya dengan sudut segitiganya, yaitu begini. Jadi kalau kita lihat ini memotong setengah bagian segitiga, salah satu segitiga seperti itu. Posisinya harus seperti itu ya teman-teman. Ini saya coba tarik ke sini lagi. Oke, sebentar. Oke, ini aja. Nah, terus ini kita kurangin setengah. Jadi tepat, cuman tidak sama sisi. Nah, kalau udah kita singkirkan yang udah nggak kita perlukan, yaitu yang ini kebanyakan. Oke, intinya yang kita pakai adalah yang di dalam kotak, tapi ini nanti lebih nggak masalah, bisa kita atur. Dan kita singkirkan dulu yang udah nggak kita perlukan. Oke. Nah, yang segitiga ini kita ganti menggunakan Smart Fill Tool, bisa satu persatu tapi lama. Nah, biar nggak lama, caranya dengan kotak ini kita singkirkan dulu. Ini kita grup. Oke, kalau udah kita grup, yang bentuk segitiga sudah dalam satu grup, kita kembali posisikan kotak tadi seperti sedia kala. Oke, itu bisa kita seleksi, tekan tombol C sama kemudian E, jadi pas di tengah. Nah, ini garisnya kita kembalikan lagi ke hairline. Jadi intinya kita membutuhkan kotak ini untuk memotong satu grup segitiga tadi. Nah, kalau udah kita seleksi semua, kita intersect, klik. Nah, yang segitiga ini kita singkirkan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, udah rapi teman-teman. Oke, yang ini bisa kita hapus. Nah, kotaknya juga bisa kita hapus. Oke, dari sini tinggal kita klik, terus kita ungroup. Sekarang kita udah dapet perbagian segitiga, bisa dilihat di sini. Nah, tugas kita sekarang adalah mewarnai atau coloring. Nah, gimana caranya biar kita mendapatkan warna yang sesuai, yaitu yang keren gitu mungkin. Kalau teman-teman lihat palet warna yang saya gunakan di sini hanya 5 jenis. Yang merah agak terang, biru gelap, biru muda, lebih ke hijau ya ini ya. Seperti itulah warnanya. Kita menggunakan warna pastel. Nah, tipsnya teman-teman, kita browsing ke website namanya Color Lover. Nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah kalau kurang jelas. Kita ke www.colorlovers.com, terus kita masuk ke palet. Di sini ada tulisan palet, kita klik. Jadi di sini semacam komunitas para pecinta warna ya. Jadi banyak kombinasi warna yang bisa kita pakai. Kita tinggal klik di most loved, jadi yang paling banyak disukai orang-orang. Nah, di sini ada banyak banget tipe-tipe warna. Tadi saya pakai yang ini. Sekarang kita coba pakai warna yang lain. Kita cari yang kira-kira unik. Mungkin ini aja ya yang kira-kira sejenis. Ini warna hijau, dari hijau terang ke hijau ke hijau tua, lebih ke biru seperti ini. Kita akan pakai ini, jadi nanti teman-teman bisa lihat bedanya. Caranya pertama kita pencet tombol print screen pada keyboard pada saat kita melihat halaman ini. Pencet print screen satu kali, terus kita kembali ke Corel.
Nah, di sini kita tinggal tekan Ctrl V, yaitu paste. Nah, kita udah lihat ini hasil print screen tadi. Kita bisa crop, ini pakai crop tool. Terus sebenarnya nggak penting banget sih crop tool, bisa kita langsung aja ambil warnanya. Cuman saya biar fokus ini warna ini yang akan kita pakai. Nah, cara ngambil warnanya kita pakai pipet yang ada di bawah ini, yang di palet bawah ini. Oke, kita klik, kita dapat satu warna, kita klik lagi pipetnya, dapat satu warna lagi, kita klik lagi. Nah, begitu seterusnya sampai kelima warna tadi tersimpan. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan di sini kita udah dapetin palet warnanya. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan ke segitiga tadi. Nah, ini caranya bakalan memakan waktu yang cukup lama, yaitu kita pada intinya kita mewarnai secara random segitiga-segitiga ini sampai semuanya terisi. Oke, langsung aja saya proses seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, tiap kali satu proses kita harus klik kanan juga. Nanti saya jelaskan kenapa outline-nya harus disamakan juga warnanya. Jadi kayak gini, kita klik kiri pada warna ini, terus klik kanan pada warna ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia saling menimpa. Nah, nanti agar nggak ada semacam garis putih, nanti kalau kita warnanya nggak kita kasih warna, nanti ada semacam garis putih di situ. Cuman ya nanti kalau pengennya ada garisnya ya nggak masalah, tapi kalau pengetahuan saya itu cuman sekedar tampilan di sini aja. Tapi saya pernah membuat wallpaper semacam ini dan outline-nya tidak saya kasih warna, jadinya wallpaper itu jadi ada garis putihnya. Jadi makanya harus kita kasih warna outline-nya. Oke, sekarang kita proses lagi. Mungkin videonya akan saya percepat. Oke teman-teman, udah jadi dan cukup memakan waktu lama, dan mungkin teman-teman gak sabaran juga kalau bikin desain-desain seperti ini. Benar-benar harus telaten ya. Dan seperti yang kita lihat di sini ada beberapa warna yang berdekatan, itu nggak masalah, malah justru seninya kadang di situ. Cuman harusnya jangan sampai terlalu banyak ya, yang terlalu berdekatan gini. Kita bisa ganti warnanya kira-kira sampai nggak ada yang menyamai. Nah gini. Oke, juga bisa dibikin semua, jangan sampai ada warna yang sama. Jadi kita sebarin gitu, cuman nggak masalah, ini cuma sekedar buat contoh aja. Nah sekarang langkah yang
Berikutnya, setelah kita udah memberi warna semua ini, yang perlu kita perhatikan adalah warna yang sebelah sisi sini, yang sudut ini. Jadi yang sisi sebelah sini, ini kalau saya blok ya, yang segitiga ini. Nah, yang ini teman-teman, agar bisa menyambung, itu yang perlu diperhatikan adalah warna dari sisi-sisi ini, tengah segitiga ini harus sama dengan warna tengah pada segitiga yang sebelah sini. Jadi kalau saya blok, nah yang ini sama yang sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Oke, sekarang kita samakan dengan cara kita blok keduanya, kita kasih warna yang sama. Klik kiri, klik kanan. Jadi klik kiri untuk memberi warna fill-nya, klik kanan untuk memberi warna outline-nya. Kita lakukan berulang-ulang, jadi kita samakan warnanya. Oke. Samakan warnanya. Oke. Oke, sepertinya sudah sama. Ini warna sini dengan ini dengan ini. Oke, udah sama semua. Kita cek dulu. Nah, kenapa harus sama teman-teman? Karena kita akan membuat jadi pola, dan sedangkan aturannya kalau kita pengen bikin pola, kita lihat, kita coba dengan cara kita duplikat ke sini. Jadi kita tempelin ke sini, klik kanan, lepas. Nah, gini teman-teman. Jadi teman-teman tahu bedanya sekarang. Jadinya kayak kita sambung gitu aja. Jadi sambungannya pas. Kalau beda warna jadinya ada aneh. Dan untuk yang atas bawah juga, kalau pengen bikin pola seperti itu, yang atas dan bawah juga harus sama. Cuman karena ini sambungannya tepat pada dasar segitiganya, jadi nggak perlu dibikin begini teman-teman. Nah, ini nggak masalah jadinya. Oke, ini sudah jadi satu pattern, kita bisa blok. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya biar ini jadi fill pada interactive fill tool. Jadi ini jadi tekstur nantinya. Caranya adalah kita blok, kemudian kita group. Nah, ini udah kita group. Setelah itu kita klik pada tool, terus create. Di sini ada create, terus klik pattern fill. Jadi kita membuat pattern fill sendiri. Klik, terus kita pilih vektor. Jangan bitmap. Kalau bitmap nanti gambarnya pecah, tapi kalau vektor nanti mau di ukurannya diperbesar perkecil, dia tetap vektor kayak gitu. Oke, kalau udah jadi vektor kita oke. Kita blok. Nah, ini kita blok pada bagian yang pengen kita jadikan fill. Pastikan pas ya teman-teman, kita atur. Nah, kalau tidak pas nggak akan jadi patternnya. Jadi kuncinya kalau bikin seperti ini, presisi itu, ketepatan itu penting banget. Nah, kalau udah kita blok areanya, jadi ini areanya ya teman-teman, kita blok pada untuk seluruh kotak ini udah pas. Kita klik pada ikon ini, accept atau kita accept. Kalau udah kita klik, nah ini muncul tulisan save pattern, language-nya English, nggak apa-apa. Terus namanya kita kasih nama apa, triangle, karena saya pernah bikin satu, jadi saya kasih nomor aja, triangle 2 gitu. Tag itu apapun yang berhubungan dengan ini, mungkin kita bikin tulisan geometrik, terus koma, triangle, atau mozaik atau apa, terserah. Nah, ini centangnya dihilangin aja, karena kalau kita centangnya dihidupin, jadi ini share, ini jadi masuk ke database
Corel Draw di online-nya sana, jadi orang lain bisa akses juga gitu loh. Nah sekarang karena saya tidak ingin orang lain mengakses, jadi cuman untuk koleksi pribadi saya sendiri, caranya kayak gini, tinggal oke. Nah udah gak jadi apa-apa. Nah bukan gitu, kita sekarang tinggal bikin objeknya. Kita sebagai contoh kita bikin kotak ya, kotak saya kasih lingkaran, ini cuman random aja ya, cuma sebagai contoh. Terus saya well. Nah yang jelas ini mau saya masukkan sini, caranya gimana? Tinggal kita klik objeknya, terus kita masuk ke interactive fill tool, kita klik, terus kita masuk ke vector, karena tadi kita save pattern as vector ya, bukan bitmap. Tapi kalau bitmap nanti teman-teman aksesnya yang ini, yang bitmap pattern fill. Sekarang kita klik yang vector pattern fill. Nah ini otomatis sudah masuk ke sini. Nah kalau mau ganti, mama kita udah bikin yang lain lagi gitu, kayak punya saya yang pertama ini yang warna ini. Caranya tinggal kita masuk ke edit fill. Oke, bisa juga langsung ke sini tadi, tapi biar jelas saya langsung ke edit fill. Kita klik fill pickernya, dia masuknya di personal, jadi teman-teman akses saja di personal ini. Oke, teman-teman cari ini yang tadi saya buat. Oke, ini juga pernah saya buat card. Nah oh sebentar, sepertinya ini kayak belum masuk ya, harusnya sudah masuk teman-teman, jadi harusnya ada di sini. Sebentar saya cari di sini, kenapa tidak ada ya? Oh ini teman-teman, di sini tadi tulisannya hot, kita ganti, kita cari aja. Nah ini sebenarnya udah tersimpan, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita bisa ganti juga ini yang tadi sudah saya buat di sini. Oke, kita ganti, tinggal double klik atau klik aja. Oh ya, double klik. Nah, seperti itu. Ini card, saya juga bikin yang bentuk random seperti ini. Yang jelas tekniknya sama untuk bikin fill sendiri, jadi bisa kita bilang ini custom fill ya. Kan yang kita bahas untuk episode kali ini yaitu cara membuat geometric triangle pattern. Oke, kita oke. Nah ini tinggal kita atur aja kotaknya ini, ukurannya, arahnya, teman-teman bisa kreasikan, mungkin dilonjongin bagaimana. Oke, caranya gitu teman-teman. Nah sama untuk bentuk siluet ini, jadi gini, saya akan bikin copy siluetnya dan saya kosongkan dulu warnanya, jadi nggak ada fillnya. Nah seperti yang kita lihat di episode 8, kita bikin di episode 8 kemarin, teman-teman bisa lihat lagi cara bikinnya, yaitu kita dengan gambar manual dari foto, kita gambar, terus kemudian kita dapetin bentuk siluet gambar hewan ini, kita tinggal masukin pakai interactive fill tool atau pencet G pada shortcut, terus kita masuk vektor, caranya sama. Nah seperti ini teman-teman, kita dari sini tinggal atur arahnya, rotate kiranya bentuknya pas ini, atau mau jadi banyak. Ini kalau teman perhatiin di sini nggak terlihat kan sambungannya, jadi ini kan satu kotak ini yang kita bikin tadi. Nah sedangkan yang lain itu cuman pengulangan, jadi dia mengulang kayak di repeat gitu. Ini sambungannya sama sekali nggak terlihat. Nah itu karena yang tadi saya jelaskan, yaitu yang warna sisi kiri dan sisi kanan setengah segitiganya harus sama.
warnanya. Oke, ini sekarang kita udah bikin baru. Tinggal dikasih tulisan bagaimana. Nah, bisa divariasi juga, mau dikasih teks. Oke, mungkin sekiranya sekian dulu tutorial kali ini, dan nantikan tutorial berikutnya saya akan membuat kreasi lain, atau kita akan mengkreasikan pattern seperti ini dalam bentuk lain. Mungkin kita akan bermain dengan warna nanti. Jadi ini kalau kita bikin ini, kita bisa mengganti warnanya, tinggal ganti warnanya. Cuman akan kita bahas di episode yang akan datang. Jadi kita belajarnya pelan-pelan dulu, jangan terburu-buru. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.